Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sampai berjumpa kembali dengan saya Dina dalam acara Navigasi Nama SMK Negeri 1 Kuningan. Teman-teman, terasa ya kita sudah beranjak ke episode 2 kali ini. Kita akan berbicara tentang agribisnis peternakan, khususnya di ternak unggas kali ini. Tapi sebelumnya ada pantun dulu nih. Kapan-kapan naik ke gunung? Jangan lupa bawa bekalnya. Bakalan tuh. Jangan lupa tuh, bukan nanti. Tenang, Bestiu, tenang. Jangan bingung-bingung cari sekolah. Salah. Kapan-kapan naik ke gunung? Jangan lupa bawa bekalnya. Bakalan tuh. Jangan buka, oke. Tenang, Bestiu. Oke. Cari sekolah jangan bingung. SMK 1 solusinya. Cakep kan tentunya. Gue gitu loh. BTW teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih puasa kan? Harus dong. Iya dong, harus puasa. Awas ya, jangan lemah, letih, lesu, apalagi ngantuk. Memang sih jam-jam sekarang itu jam rawan teman-teman ya. Sekarang sedang kedatangan tamu dari jurusan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Kuningan yang kebetulan beliau sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas di SMK Negeri 1 Kuningan saat ini. Mari kita berkenalan bersama dengan Ibu Entin. Ibu, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Ibu Dina. Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Ibu bagaimana sekarang kegiatan atau kesibukan Ibu saat ini? Alhamdulillah lagi sibuk puasa ya. Oh iya, tentunya sibuk puasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan alhamdulillah dalam keadaan sehat berpuasa sambil tetap menjalankan kegiatan di sekolah sebagai ketua jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Ibu mau nanya sesuatu boleh? Boleh. Apa sih yang tidak untuk Ibu Dina? Alah, Gusti. Ibu semakin kesini semakin cantik. Ada apa ini? Ada maunya tentunya. Ibu, di ternak unggas mungkin ada beberapa hal yang memang punya potensi atau misalkan punya program keunggulan di jurusan ternak unggas. Barangkali Ibu mau memberikan gambaran kepada kami di sini, kepada pemirsa juga di layar kaca. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah SMK Negeri 1 ini mempunyai salah satu jurusan yang sebetulnya sangat mendasar untuk kehidupan kita sebagai manusia ya, yaitu jurusan agribisnis ternak, dan dikhususkan di sini kita jurusannya ternak unggas. Nah, ternak unggas ini sendiri sebetulnya kan mempelajari unggas secara umum. Dan yang dipelajari itu sekitar materi-materinya ada beberapa ya. Jenis ternak yang kita pelajari sementara ada sesuai dengan yang disiapkan oleh pusat, itu ada agribisnis ternak unggas pedaging. Ada ternak unggas petelur, kemudian ada pembibitan ternak unggas, ada juga tentang agribisnis pakan unggasnya, dan berbagai macam aneka ternak unggas. Berarti sebetulnya mah tidak hanya satu bidang begitu ya dalam pendidikan itu. Pemerintah mungkin tadi ada yang pedaging, ada yang ini, begitu? Iya, itu semuanya kan masih termasuk dalam jenis unggas. Dan bisa ditambahkan nanti di aneka ternak, ditambah lagi dengan selain pemeliharaan juga ada KWU ya, pelajaran PKWU, dan itu untuk kewirausahaannya. Tapi di SMK Negeri 1 Kuningan ini Ibu yang difokuskan itu apakah pedagingnya atau petelurnya atau memang semuanya kita di sini disuguhkan kepada para siswa gitu?
kalau sesuai dengan kurikulum, jadi kita laksanakan semuanya, insya Allah ya kita laksanakan semuanya, tapi ada yang sifatnya pembelajaran, setelah pembelajaran mungkin selesai, tapi ada juga yang terus berlangsung gitu, karena kita tidak bisa memelihara ternak itu hanya dalam jangka waktu, misalnya sesuai keinginan kita hanya sehari, 2 hari, atau sekian hari, karena ternak itu kan mempunyai siklus hidup yang lumayan panjang ya. Jadi untuk kita anggap, mungkin kalau dianggap unggulan ini yang sampai sekarang berjalan itu agribisnis ternak unggas pedaging. Jadi itu ada waktu istirahatnya ya. Setelah itu kita memelihara lagi, itu berjalan terus. Kemudian disesuaikan dengan situasi kondisi. Seperti sekarang kan kita lagi musim dingin seperti ini ya, ada perubahan suhu. Nah, kita kurangi mungkin populasinya. Kemudian ternak unggas betelur, alhamdulillah jalan terus sudah bertahun-tahun ya, sudah sejak tahun 2016 kalau tidak salah itu kita sudah mulai sampai sekarang, hanya mungkin populasinya yang tidak terlalu banyak. Kemudian ada pemeliharaan puyuh juga ada, berbagai macam aneka ternak yang kita suguhkan. Selain ternak puyuh, kita juga mencoba memelihara seperti pakan untuk sebagai pakan ternaknya, misalnya ada cacingnya, kemudian ada juga magotnya gitu. Karena kan kita juga harus bertanggung jawab di sini, bukan hanya sekedar memelihara, tapi juga melakukan pengolahan atau bertanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan dari produksi itu sendiri. Kan setiap produksi itu akan menghasilkan limbah. Nah, limbahnya itu kita pakai, kita gunakan lagi supaya tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari wilayah sekitar gitu ya, baik dengan baunya atau dengan, kalau kita lihat menumpuk itu kan tidak indah. Nah, itu diolah menjadi sebagai sumber kompos ya, sebagai sumber media cacing gitu. Nah, itu diolahnya oleh salah satunya dengan menggunakan maggot, dan dijadikan kompos, juga dijadikan praktek untuk anak-anak supaya bisa menambah nilai lah. Jadi ada nilai ekonomisnya gitu. Baik Ibu, kan mungkin agribisnis ternak unggas ya, kan unggas itu ada ayam, ada burung. Kalau di SMK 1 sendiri difokuskan ke apa? Peternakan apa maksudnya gitu unggasnya? Kalau di peternakan di agribisnis ternak unggas SMK 1 ini, kita fokuskan terutama yang sangat intens ini ada ayam petelur, kemudian ada ayam pedaging, yang ayam ras ya. Kita juga akan melengkapi dengan ayam kampung dan puyuh. Bebek juga kita memelihara. Jadi bebek petelur, bebek pedaging. Baik, teman-teman, berbicara tentang ayam, mungkin teman-teman di rumah ada yang punya ayam ya, ayam kampung atau misalkan ayam, kalau di Sunda ada ayam kate, ayam kate gitu ya, yang pendek-pendek gitu ya, atau misalkan ada ayam ada yang memelihara bebek atau apa gitu. Mungkin masyarakat di rumah masing-masing juga pernah memelihara gitu ya Bu ya, tidak hanya di lembaga khusus seperti sekolah kita ini SMK Negeri 1 Kuningan. Jadi menurut Ibu program studi ini gitu, keahlian agribisnis ternak unggas ini begitu pentingkah untuk masyarakat, begitu untuk istilahnya menggali tentang keilmuan peternakan, atau bagaimana, sejauh mana pentingnya begitu? Oke, ya terima kasih. Peternakan unggas sendiri ini merupakan memang yang sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa mungkin di masyarakat. Memang benar-benar ya. Akan tetapi kan ada ilmu dasarnya untuk memelihara ternak itu sendiri supaya tidak hanya sekedar memelihara. Karena beda antara ternak dengan hewan gitu ya kan. Kalau ternak sendiri berarti kita harus melakukan pemeliharaan dengan lebih intensif. Nah, kalau hanya yang beternak ya berarti pakannya harus disesuaikan dengan rencana awal. Jadi berarti kita memberikannya pakan ayam petelur. Kalau misalkan dari tadi Ibu mengatakan kandangnya harus bagaimana, berarti ada kriteria-kriteria khusus mungkin ya, barangkali dari segi bentuk
kandang atau luas kandang atau gimana, Bu? Ya, betul sekali. Kalau sama dengan kita mungkin ya, ternak juga mempunyai keinginan yang mungkin mereka tidak bisa berbicara, tapi kita mengetahui setelah beberapa pakar mungkin melakukan penelitian. Jadi ada kekhususan tersendiri. Kalau misalnya dari bentuk kandang itu mungkin yang pertama dari segi keindahan. Kemudian yang selanjutnya itu kapasitas kandang. Kapasitas kandang untuk ayam petelur, ayam pedaging itu kan berbeda. Kemudian ayam yang masih kecil, yang DOC itu ya, ayam yang lucu-lucu kecil itu baru menetas, itu kan luasannya tidak akan sama dengan untuk ayam dewasa. Gitu. Terus kebutuhan mereka kalau waktu masih kecil mungkin membutuhkan penghangat. Kalau yang sudah besar sudah tidak butuh lagi. Jadi ada sangat berbeda sekali. Inkubator mungkin ya. Nah, itulah inkubator. Kalau kita sebutnya brooding. Brooding ya. Brooding. Jadi menggunakan penghangat untuk anak ayam. Kan mereka anak-anaknya tidak ada ibu bapaknya ya. Iya. Berarti itu anak ayamnya kita yang proses menernakan atau gimana, Bu? Atau kita Kita juga melakukan pembibitan. Jadi penetasan. Setelah dibibitkan, jadi ada jantan, ada betina, dikawinkan, kemudian kita ambil telurnya yang sudah dibuahi atau yang fertil, kita tetaskan di inkubator selama lebih kurang, kalau ayam tuh 21 hari, kalau bebek tuh 28 hari. Nah, kita menghasilkan anak-anak ayam tuh DOC itu die old chick ya, anak ayam yang baru menetas. Kemudian kalau yang anak-anak puyuh DOK atau anak-anak bebek die old duck. Nah, itu mereka membutuhkan tempat inkubatornya masing-masing dengan suhu yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Aduh, ini ada istilah-istilah yang baru ini, yang baru saya tahu. DOD tadi teh. DOD, DOK sama DOC. DOC untuk iya. anak ayam. DOK untuk puyuh ya. Iya. Dan DOD untuk anak bebek. Anak bebek. Begitu ya. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman semuanya, berarti di SMK Negeri 1 Kuningan itu sangat komplit sekali ya, sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan peternakan unggas begitu, dari mulai pembibitan, kemudian penetasan, dan juga pemeliharaan dan sebagainya mungkin ya. Baik, Ibu, untuk prospeknya sendiri bagi siswa ini yang bersekolah di sini gitu, ingin masuk ke SMK Negeri 1 Kuningan, bagaimanakah prospek ke depannya? Apakah memang lapangan pekerjaannya terbuka lebar, atau misalkan anak-anak akan dilatih sebagai seorang pengusaha ternak, atau bagaimana sih? Oh iya, terima kasih. SMK itu kan sekolah, salah satunya sekolah yang bisa nantinya untuk melanjutkan bisa ya, berwirausaha juga bisa, kemudian bisa bekerja. Untuk peternakan sendiri atau agribisnis ternak unggas sendiri, ini kita sudah ada yang menjadi pegawai negeri ada ya. Kalau misalnya bekerja dalam negeri atau luar negeri, kalau misalnya di dalam negeri, di swasta banyak yang sudah bekerja. Kemudian kita sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan peternakan, bukan hanya di Kuningan, tapi di luar Kuningan juga, yang berskala nasional atau yang berskala di Asia ya, seperti New Hope itu siswa kita banyak di sana. Udah ada yang ya, keluar, ada yang sudah ya? keluar ya, di Kompit ya, kemudian di Medion, ada juga yang bekerja bisa di luar negeri. Alumni kami masih banyak yang di Jepang sampai saat ini, dan mereka bukan hanya sekali, tapi setelah itu tertarik kembali lagi ke sana. Jadi jangan khawatir kalau masalah pekerjaan, di luar negeri ada, di dalam negeri ada gitu ya. Berarti banyak sekali peluang sih banyak. Ataupun kalau misalnya kita akan melanjutkan
alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan Polbangtan ya yang siap menampung siswa kita tuh, alumni kita kalau ingin sekolah di sana, dan sudah banyak lulusan dari sana. Udah banyak juga. Kemudian di Unsud ya, kemudian perguruan-perguruan tinggi yang lain seperti di IPB itu ada juga alumni kami, dan alhamdulillah mereka termasuk orang-orang yang berprestasi. Baik teman-teman semuanya, barangkali teman-teman penasaran terkait tadi kata Ibu Kepala Kompetensi Keahliannya di jurusan peternakan juga sudah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, apalagi dengan universitas-universitas yang memang menunjang atau ada jurusan peternakannya untuk lebih mengembangkan diri lagi bagi para pengusaha ternak muda ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya mungkin teman-teman. Amin ya Allah herbal amin. Nah, mungkin penasaran bagaimana caranya jurusan kompetensi keahlian ini gitu di SMK Negeri 1 Kuningan untuk mempersiapkan siswanya agar bisa mempunyai daya saing barangkali ketika para siswa sudah terjun atau mau terjun ke dunia peternakan, pekerjaan di bidang peternakan gitu. Bagaimana Ibu? Oh iya, terima kasih. Ini SMK sekolah kita Agribisnis Ternak Unggas, tentu saja kita juga mengacu kepada kurikulum ya. Kurikulum itu diatur supaya siswa itu nantinya kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, dalam proses perjalanannya sudah pasti kita harus melakukan sesuatu ya. Nah, dari perencanaan kemudian kita bekali siswa tersebut dengan pengetahuan sudah pasti ya. Ada teori-teori yang kita berikan. Nah, teori itu kita sampaikan, kemudian setelah teori sudah pasti, kalau hanya teori kan hanya sekedar membaca mungkin dimengerti. Tapi untuk aplikasinya sudah pasti kita harus melakukan praktek. Nah, praktek dan teori itu biasanya lebih banyak praktek, mungkin lebih sekitar bisa 70-80% praktek ya, teorinya lebih sedikit. Dan siswa memang kalau di jurusan peternakan lebih sukanya praktek. Iya. Karena menurut mereka lebih memahami dengan praktek daripada hanya sekedar teori. Mungkin ngambang kali ya kalau misalnya hanya teori ya, jadi tidak terbayang sama anak-anak itu sekali. Apa yang dipelajari ini sebetulnya di lapangan bagaimana sih, mungkin begitu ya. Oh iya, berarti kan mungkin banyak praktek teman-teman. Nanti kalian tidak akan bosan untuk belajar di sini ya, karena memang banyak prakteknya begitu. Terus apalagi Ibu mungkin ada kesempatan buat magang tidak anak-anak para siswanya, atau apa ya namanya programnya gitu di sekolah mungkin? Ya. Tadi selain praktek juga selain teori praktek, kan di sekolah juga kita mempunyai program untuk yang pertama keluar kunjungan industri. Karena kalau hanya praktek di dalam kan mereka tidak bersosialisasi di luar ya. Jadi ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri kita sudah mulai perkenalkan siswa seperti ini nih di industri peternakan tuh. Jadi kita melakukan mulai dari kelas 10. Dasar-dasar kan hanya pengenalan. Nah, mereka harus tahu dulu ini ada industri peternakan unggas itu seperti ini. Masuk ke industri pakan. Kemudian nanti industri peralatan ternak ya, seperti poultry shop. Kemudian nanti di kelas 11-nya kita bawa bukan hanya sekedar kunjungan industri dasar-dasar, tapi sudah ke relatif yang sudah ada kegiatan praktek yang nyatanya di industri itu, seperti misalnya ke breeding. Jadi menghasilkan DOC tadi, DOC yang lucu-lucu tadi. Mereka akan lebih memahami, lebih tertarik gitu ya. Selain itu dilengkapi dengan PKL, praktek kerja lapangan bagi siswa. Kan itu waktunya lebih lama, antara 3 sampai 6 bulan. Mereka lebih memahami dan mereka siap untuk memilih gitu. Kalau sudah seperti itu jadinya memilih, oh ternyata saya tertarik ke bidang ini. Nah, mereka lebih biasanya lebih mendalami, dan untuk bersaing saya kira itu proses mereka kita sudah ajarkan bersaing di dalam jurusan dulu ya. Nah, sambil bersaing sambil
belajar gitu ya. Iya. Kan bersaing pun harus sehat Harus gitu sehat, kan. iya. Iya. Jadi bagaimana caranya menghasilkan yang bagus. Itu kita buat kelompok ya, kelompok mana yang paling bagus. Jadi mereka tahu, oh ternyata saya kekurangan di sini, saya ada kelebihan di sini, dan itu mereka bisa terus lanjutkan nanti di dunia industri pada saat mereka berada sudah bukan lagi menjadi bagian dari anak SMK, tapi masyarakat pada umumnya ya. Soalnya banyak yang sudah berkiprah di dunia luar, masuk di dunia industri yang sesungguhnya gitu, dan hasilnya alhamdulillah tidak mengecewakan, baik semuanya. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata tidak hanya teori saja, mungkinnya yang dipelajari itu lebih banyak di praktek. Jadi mungkin program keahlian ini akan mengembangkan para siswanya itu lebih ke praktek ya, dengan tadi metode dikelompokkan gitu. Jadi Iya. belajar dulu bersaing di dalam mungkin Iya. barangkali iya. Ibu kan sekarang tuh anak-anak ya sudah banyak sekali mengenal media sosial, apalagi kan sekarang sudah era digital katanya, zaman Iya, iya, apa iya. 5.1 apa 5.0 ya sekarang gitu ya. Nah, apakah ada tantangan tersendiri bagi jurusan gitu, bagi jurusan ATU di sini, bagaimana bisa memasukkan atau mengkolaborasikan pembelajaran peternakan khususnya di produktif gitu kan ya, Iya. dalam teknologi yang memang sekarang sudah semakin berkembang, sudah semakin maju begitu. Ya. Jadi semua aspek, semua kegiatan sebetulnya sekarang kita sudah mulai berhubungan sangat erat dengan teknologi, dan teknologi tidak bisa tidak, kita memang harus mengikuti ya. Nah, kalau teknologi yang kita laksanakan mungkin kalau untuk praktek yang menjadi tantangan sebetulnya yang pertama itu siswa masuk ke jurusan peternakan itu mungkin tanda tanya, karena kita tahu sebetulnya peternakan atau agribisnis ternak unggas ini bukan pilihan pertama ya, second choice, pilihan kedua, karena lebih banyak memilih ke jurusan teknik, khususnya TKR, Iya. ya. Dan ada yang karena pilihan keduanya ke agribisnis ternak unggas. Nah, itu tantangan buat siswa tersebut juga buat kami yang di jurusan itu ya. Bagaimana supaya mereka tahu bahwa peternakan ada itu sebetulnya memang sangat-sangat dibutuhkan. Dan tadi kena adanya teknologi ya, ada IT, kita juga melakukan pengenalan jurusan ini lewat Facebook, mungkin lewat media sosial yang lain. Nah, selain dari mulut ke mulut tentunya ya. Kemudian yang menjadi tantangan keduanya setelah masuk ke jurusan itu kita belum ditunjang oleh alat-alat teknologi yang terbaru ya, karena untuk di peternakan sendiri kita membutuhkan kandang-kandang yang mempunyai teknologi terbaru. Jadi, misalnya modernisasi kandang, kita selama ini masih menggunakan open house. Jadi kandang yang istilahnya terbuka. Iya. Nah, sekarang harusnya ada kandang closed house. Kita sudah mempersiapkan kandang closed house tersebut. Itu juga sebetulnya menjadi daya tarik. Selain mungkin kerjanya yang relatif lebih nyaman gitu ya kalau di kandang closed house, juga mempunyai kelebihan yaitu si populasi ternak itu bisa lebih dari kandang open. Kalau di open mungkin di open house bisa 1.000 ekor untuk kapasitasnya, sedangkan kalau di ayam pedaging itu bisa 1,5 kali kalau misalnya dengan populasi dengan ukuran yang sama ya, kita bisa memelihara 1,5 kali dibandingkan kalau kita menggunakan kandang open house. Jadi kalau closed house itu mempunyai kelebihannya seperti itu ya, dan itu sangat menjadi daya tarik untuk siswa kita gitu. Barangkali mungkin penasaran juga ya kita bagaimana sih kondisi kandang ya. Kalau ada istilahnya nggak Bu sih,
dalam istilah jurusan itu kandang tuh disebutnya apa gitu? Ruang apa atau memang langsung disebut kandang gitu? Sebetulnya itu kan tiap jurusan mempunyai RPS ya. Kita juga RPS, Berarti tapi istilahnya bentuknya RPS ya. kandang. Oke. Iya. RPS sendiri itu berarti singkatan dari Ruang praktek siswa. begitu Nah, ya. di peternakan kan kandang-kandangnya ada kandang ayam broiler, kandang ayam layer bertipe telur ya, kemudian ada kandang puyuh, ada kandang ayam, ada RPS untuk penetasan gitu ya. Jadi itu kita punya inkubator dan berbagai macam fasilitas yang lain ada tersedia semuanya di jurusan peternakan. Wah, kayaknya penasaran ya teman-teman, kita sebentar lagi berkunjung aja dulu ke RPS-nya Peternakan SMK Negeri 1 Kuningan biar kita bisa melihat langsung bagaimana kondisinya. Jadi nanti teman-teman bisa juga ikut tahu ada apa aja di sana dan fungsinya buat apa. Oke, teman-teman. Boleh Ibu ya? Makasih. Ini ruang guru. Oh, ini ruang guru produktif dari kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Ini ruang apa, Bu? Tempat telur. Ini tempat Kalau telur. gitu tempat penetasan juga. Penetasan. Berarti hari ini anak-anak KBM juga, Bu? KBM-nya hari ini kan lagi kegiatan Sanlat, Smart Trend ya? Smart Trend, tapi ada sebagian yang tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Karena untuk ternak ayam sendiri tidak bisa sehari pun tidak dipelihara. Tidak bisa ditinggalkan sama sekali ya, Iya. Bu ya, tentunya. Jadi ada pemberian pakan, kemudian pengambilan telur ya, dan seleksi ayam yang sakit. Gitu. Kalau ini ruang apa, Bu? Kalau ini ruang peralatan. Peralatan. Jadi semua peralatan. peternakan, iya. Iya, di situ. Di sini ada ruang praktek untuk pembuatan pakan. Oh, ada juga berarti Ada, membuat tempat pakan membuat sendiri pakan, juga. iya. Di Hanya sini sekarang ya. lagi tidak berproduksi. Mungkin karena lagi bulan Ramadan juga barangkali ya, Bu ya. Jadi keterbatasan waktu untuk KBM. Iya, karena sekarang fokusnya ke kegiatan Ramadan. Baik, ini kita masuk ke lorong apa ini? Kandang ayam petelur. Oh, ini pintu masuknya berarti ya? Iya, biasanya tuh disiapkan desinfektan di bagian bawah supaya tidak membawa penyakit dari luar ke dalam kandang. Begitu. Tapi saat ini lagi dikosongkan. Berarti kita pun yang masuk harus steril gitu ya? Harusnya harus steril, kemudian menggunakan masker. Tadi kita lupa tidak ambil masker. Iya, nggak apa-apa. Semoga Tidak terjadi apa-apa lah ya. saling mencemari ya. Iya. Nah, ini Wah, ayam petelur ya. ada yang berapa sedang ekor? berproduksi. Ada berapa ekor, Ibu? Ini lebih kurang sekitar 200. 200 ekor. Tidak banyak. Karena tantangannya di sini hewan buas ya. Kemudian kadang ada pencurian. Tapi pada dasarnya relatif aman lah sementara ini, makanya sudah dipasang CCTV ya. Wah, ini langsung dari ayamnya, guys. Lihat. Dan masih banyak lagi, barangkali setiap ekor ayam itu berarti satu hari ada. Satu hari satu butir telur. Oh, satu hari. Pembentukannya lebih kurang kan sekitar 24 jam, 1/4 jam Ya, untuk pembentukan satu butir telur. Jadi satu ekor sehari. satu ekor sehari. Satu butir sehari untuk Iya. satu ekor. Ini pakannya juga tadi yang kata Ibu pakan untuk khusus ayam pakan petelur ya? khusus ayam petelur, iya. Jadi ini campuran dari berbagai macam komponen ya. Ada jagung, kemudian ada dedak, ada konsentrat khusus untuk ayam petelur. Jadi khusus memang untuk ayam petelur gitu. Jadi bukan untuk ayam pedaging. Biasanya
usia produktif ayam untuk bisa menghasilkan telur itu berapa bulan atau berapa? Ini mulai bertelur pertama kali umur 18 minggu. Walaupun baru sekitar 2% dari sejumlah ayam ya. Sampai nanti umur 80 minggu kita sudah harus akhir karena produksinya sudah mulai turun. Kualitas telurnya juga sudah semakin kurang bagus, pucat, kemudian kulitnya tipis. Kalau tidak, kadang berwarna semakin pudar warnanya. Iya. Berarti mempengaruhi juga ke kualitas telur ya? Ya, Jadi agak- semakin tua semakin turun kualitasnya. Iya. Ini sengaja Bu dikasih nomor 23, 22, 21. Ya, ini salah satu bentuk proses pembelajaran. Jadi nomor berapa yang hari ini bertelur, nomor berapa yang tidak, itu kita lakukan seleksi. Jadi seleksinya dilakukan setiap hari. Jadi dicatat. Jadi kita harus punya recording. Kalau kita beternak tuh harus punya catatan. Oh iya. Gimana kalau misalkan ada ayam yang memang pada hari tersebut tidak bertelur? Nggak masalah, karena kan dia lebih dari 24 jam baru bertelur satu butir ya. Jadi biasanya dalam seminggu itu pasti ada saja dia sekali tidak bertelur. Berarti tidak apa-apa mungkin ya? Nggak apa-apa. Yang apa-apa tuh kalau sudah tidak bertelur selama lebih kurang seminggu tidak bertelur, itu kita biasanya Diapkir kita atau lakukan diawasi dulu ya, apa mungkin dari pakan atau mungkin sakit, kita lihat dulu kan. Itu proses pembelajaran juga, dan anak-anak biasanya sudah tahu nomor ini tidak bertelur, apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya telurnya ternyata mungkin ada yang di bawah pecah, oh harus diberikan mineral. Mereka otomatis langsung memberikan mineral. begitu. Ya. Ini kebetulan sudah siang, jadi tadi sebagian sudah dipanen. Ini Karena teh sebagian. telurnya selalu ditunggu oleh masyarakat. Sebelum bertelur sudah ada yang memesan. Oh iya. Kalau untuk SMK 1 sendiri, Ibu barangkali ada kerjasama dengan pasar atau apa UMKM atau apa gitu? Sementara ini karena jumlahnya memang tidak banyak, jadi hanya ke langganan yang biasa, beberapa warung dan rekan-rekan di sekolah aja sudah sangat, kita kewalahan sebetulnya. Kalau untuk pemesanan ini sangat-sangat terbatas sekali, sedangkan permintaan begitu banyak. Barangkali nanti bisa lebih banyak lagi Amin. jumlah ayamnya ya, biar bisa produksi lagi lebih banyak dan memenuhi permintaan pasar begitu Insya teman-teman. Allah. Iya, amin ya. Oke. Ini berarti saluran air Ya, atau ini untuk saluran air, jadi pemberian obat juga dilakukan ke sini ya. Kalau ingin minum hanya tinggal ini namanya apa sih ini teh? nggak usah di ini aja. Oh, ini pemberian minum ke sini jalurnya berarti sama obat langsung berarti ayamnya atau ada tadah dulu? Dia mengerti langsung ini ya. Biasanya ini langsung minum. Kalau kita perlu untuk menyiapkan air di sini juga bisa. Oh, langsung ininya bisa diputar ya. Oh, begitu. Jadi praktis ya Bu ya, Iya, usah tidak harus tidak usah satu ekor. Jadi langsung dari saluran air di atas ya, dilanjut pemberian obat dan semuanya melalui ini. Saluran pipa ini ya. Oke. Ibu ke sana ada jalan atau enggak? Nggak ada, Enggak ada. tertutup. Tahu nggak sih teman-teman, kalau aku ini sangat penasaran sekali gimana proses keluarnya telur itu dari ayamnya. Barangkali ada mungkin ya di sini. Kita tanya dulu deh, gimana ciri-cirinya ayam
yang Tidih- mau tidihnya mengeluarkan apa tidir? telurnya biar kita tahu proses bagaimana cara mengeluarkan telurnya itu. Oke, tunggu dulu. Ibu, Nah, bahagianya panen telur. Paling bahagia kalau hanya tinggal memanen. Tapi iya. sebelum mendapatkan telur seperti ini ada proses membesarkan dan memelihara. Iya berarti dibesarkan dulu, dipelihara dulu baru Iya. bisa menghasilkan. Oh, berarti prosesnya sangat panjang sekali ya, Bu ya. Iya. Dan telur ini sudah pasti ada di tiap rumah karena sumber protein yang paling murah dan relatif aman. Aman sekali. Tidak berduri, tidak mempunyai tulang. Oh iya, jadi cara memasaknya pun sangat mudah sekali, Sangat Bu. mudah, iya. Apalagi pada saat sekarang ini itu bulan Ramadan, pasti sahurnya telur. Bu, saya ini penasaran sekali. Barangkali masih ada ayam-ayam yang mau mengeluarkan telur. Gimana sih ciri-cirinya? Biasanya duduk ya, sedikit jongkok, kemudian mengedan. Nah, biasanya sekitar jam, kalau memang mau lihat sekitar jam 9. Oh, berarti sudah lewat ya? Udah lewat. Kalau siang begini sudah jarang. Jarang. Nah, kita bisa lihat nanti dari catatan nomor berapa yang belum bertelur, itu kita bisa mengawasi. Oh iya. Satu hari berarti berapa kilo, Bu? Rata-rata. Ini hanya sekitar 11 kilo maksimal ya. Satu hari itu. Satu hari 11 sekitar kilo. 200. Mungkin ini format untuk mencatat ya, Bu ya? Iya, ini disebut recording ya. Recording, Jadi akan kelihatan nomor berapa yang tidak bertelur. Nah, itu kita lakukan pengamatan di lapangan, kemudian lihat kekurangannya apa. Kalau seperti misalnya telurnya tipis, kita tambahkan mineral ya. Kemudian kalau tidak bertelur ya mau tidak mau kita harus afkir. Iya. Bu, barusan kan kita udah ke kandang ayam petelur ya. Iya. Kita kemana lagi nih sekarang? Boleh, ada ayam pedaging, jumlahnya tidak banyak ya, Iya. tapi ada. Oke. Boleh. Tunggu teman-teman, kita akan menuju ke RPS ayam pedaging. Ini ke kandang ayam pedaging, Ya. tapi lokasinya di atas. Lokasinya di atas. Iya, Kalau di bawah tempat apa sih, Bu? di bawah biasanya kita gunakan untuk ayam kampung dan puyuh. Iya. Di sini. Ya, seperti ini kandang. Iya. Tapi ini biasanya para siswa masuk ke sini full atau hanya perwakilan, Bu, atau kelompok misalnya? Kita bagi per kelompok. Ini jumlahnya juga tidak banyak ya, hanya untuk latihan. Nah, Ini nggak apa-apa diinjak, Bu? nggak apa-apa, asal yakin, Bisi ayah ranjau. tidak masalah. Tapi kotor. Mau masuk? Boleh. Tidak masuk? Tidak apa-apa. Nah. Nah, ini ayam pedaging ini, Bu Dina ya. Ayam pedaging ini berumur lebih kurang sekitar 2 minggu ya. 2 minggu ini. Berarti ini dari penetasan atau Ini kita beli dari hatchery, dari pembibit ya, di AS Putra. Jadi di sini ada breedingnya di AS Putra, kalau di Kuningan di AS Putra. Bu, itu sih kok tidur atau itu proses apa itu? Ayamnya.
Yang ini habis makan. Oh, Kalau ayam kan kegiatannya hanya makan, minum, dan tidur. Ya, iya. berkumpul seperti itu. Mungkin juga kaget, jadi minggir ke salah satu sisi ya. Bringka. Beringkad itu, beringkad Beringkad dia. dia. Iya. Nah, ini juga kan makanannya berbeda walaupun kelihatannya sama. Tapi Oh, iya kalau sih, tadi iya. kan Lebih kuning ada ya, Bu ya? jagung ya kelihatan kan ya. Kalau karena ini kan iya. memang proteinnya juga lebih tinggi daripada protein di ayam petelur. Oh, berarti protein. Iya, berbeda protein. Kalau di sana hanya 17, di sini bisa sampai 20. Nah, ini menjelang Lebaran, berarti anak akan melakukan kegiatan pemanenan. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan dari awal sampai nanti pemanenan hasilnya seperti apa. Itu Tapi- berapa lama sih, Bu? Ini lebih kurang sekitar 30 hari. Kalau di Kuningan dimintanya sekitar beratnya 1,2 sampai 1,5 ya. 1,5 sampai 1,9. Itu minimal berat paling rendah berarti 1,5 kilo itu. Permintaan pasar kalau di Kuningan sekitar segitu. 1,5 sampai 2 kilo per ekor. Tapi ada nggak sih, Bu, yang sampai hanya 1 kilo atau bahkan kurang dari 1 kilo gitu? Kalau 1 kilo biasanya itu ayam pejantan. Kalau yang seperti ini itu harus mungkin ada kerjasama ya. Jadi umur tertentu sudah dipanen. Biasanya umur 25 hari sudah dipanen. Jadi beratnya sekitar 1,2. Nanti setelah dipotong kan ada pengurangan berat bulu, kemudian berat darah, berat jeroan gitu. Jadi sekitar nanti 1,2 itu bisa jadi 1 kilo. Bersih karkas itu yang kita sebut sebagai karkas. Oh, gitu. Iya. Oke. Baru dengar ya karkas. Iya, Karkas itu sudah disembelih, kemudian dilepaskan bulu-bulunya ya. Iya. Kaki kepala biasanya dilepaskan, jeroan juga dikeluarkan. Nah, jadi itu udah berat hanya tulang dan daging. Siap. Ya, kalau di kita sih namanya kulkas dikeluarin. Kulkas dari Oh iya, Bu Dina lupa ya. Kita kan kalau tidur inginnya hangat ya. Iya, tentunya begitu. Ini kasurnya ayam. Oh, ini tuh kasurnya ayam. Bantalnya mana? Jadi supaya hangat. Nah, hangat itu bisa dari sekam ini, kemudian juga bisa dari ada panas matahari dan dari panas lampu. Sedangkan pada waktu masih kecil, kita gunakan juga yang namanya alat pemanas ya, ada IGM. Tapi sekarang karena sudah besar jadi tidak dipakai lagi. Maksimal biasanya sampai 2 minggu ya. Fungsi sekam ini selain untuk tempat tidur, dia juga untuk menyerap kotoran, kemudian feses ya, dan urinnya dari si ayam, sehingga tidak terlalu kotor gitu ke tubuh ayam. Kan Bu Dina bisa lihat sendiri, ini ayamnya cantik-cantik kan? Wah, Sama putih dengan baju kita. Iya, boleh pegang ini, boleh. Nah, ini ayam yang sehat. Nah, aduh, ini sehat ini, Bu. Insya Allah, Insya Allah, ya. ini ya termasuk sehat lah ya. Kalau yang nggak sehat gimana sih ciri-cirinya, Bu? Yang kalau yang sehat dia bergerak lincah ya, aktif, kemudian makan minum dan pertumbuhannya bagus. Kalau yang tidak sehat ini seperti ini tidak aktif, diam aja jadi tidak aktif. Beda dengan yang ini kan aktif mencari makan, aktif mencari minum. Ini Kalau aktif, yang- nguyung, nguyung pisan ya tamanya. nguyung pisan. Nguyung pisan. Nanti ada yang nanya nguyung teh naon? Iya, pasif, apa ya, kayak What's the meaning nguyung? Kita harus tanya guru bahasa Inggris. Oh iya benar. Bagus ah. Lulus. Lulus. Oh, lulus. Ini antisipasinya kan sekarang memang lagi musim dingin ya. Iya. Jadi pemanas ditambahkan, kemudian diberikan suntikan vitamin B kompleks supaya menambah nafsu makan. Jangan ayam yang kecil, kita sendiri kan kedinginan kemarin minggu-minggu kemarin tuh ya. Ini pertumbuhannya kurang maksimal sebetulnya nih. Karena pengaruh cuaca. Cuaca ya, karena memang
penghujan sih jadi dingin juga. perubahan cuaca. Tapi alhamdulillah anak-anak peternakan keren lah segini mah, karena dalam cuaca yang sangat ekstrim, Ekstrim. masih banyak yang masih, mungkin ada sekitar 80% yang masih hidup ya, jadi masih bagus sih. Selain itu Bu, selain cuaca yang ekstrim ya yang menjadi kendala perkembangan ini anak-anak DOC ini, apakah ada tantangan lain atau ada faktor lain yang bisa mempengaruhi perkembangan DOC? Ya selain faktor cuaca sudah pasti faktor protein tadi, pakan. Jadi pakannya kalau tidak sesuai, perkembangannya itu akan telat. Karena kan untuk bertumbuh itu memerlukan protein yang cukup tinggi. Karena ini pembentukan daging. Jadi memang protein yang dibutuhkan sangat tinggi. Kalau ini sih itu kan berarti faktor apa yang dimakan ya, apa yang dimakan. Kalau misalkan dari luar, misalkan di sini kan kebetulan kelihatannya tuh kebun-kebunnya mungkin ada pemangsa atau gimana Ibu? Biasanya ada di sini ular. Ular, iya, ada berbagai macam jenis ular, kemudian ada biawak, terkadang juga ada monyet ya. Pernah masuk Dan tapi Bu? Iya, masuk, ikut memangsa gitu. Karena kan bukan hanya sumber makanan bagi manusia ayam ini, juga untuk hewan yang lain juga, predator yang lain. Iya. Kalau biasanya sih siasat atau cara mencegah hal itu bagaimana sih Bu yang dilakukan oleh pihak sekolah? Ya makanya kandangnya kita tutup lebih rapih ya. Kemudian kalau semakin rapih, semakin ditata, alhamdulillah gitu sudah sangat berkurang sekali. Tidak ada lagi ular yang masuk ke sini. Makanya diposisikan di atas juga ya, jadi relatif lebih aman. Dari pencurian juga dari hewan buas. Ada juga pernah pencurian gitu? Alhamdulillah pernah. Kita SMK kita keren Ya. Pasang CCTV di kandang. Luar biasa sekali, benar. CCTV dari gerbang sampai ke kandang. Jadi yang berminat untuk coba-coba bawa pulang dari sini juga kelihatan ya. Walaupun ini luasnya 14 hektar kurang lebih 14 hektar ya. Insya Allah bisa bermanfaat. Baik teman-teman, kita sudah melihat ayam pedaging yang katanya nanti setelah lebaran atau sebelum lebaran bisa dipanen oleh para siswa, dan alhamdulillah para siswa di sini walaupun dalam kondisi cuaca yang ekstrim masih bisa memelihara begitu ya para DOC ini gitu. Berapa ekor Ibu tadi DOC-nya? Cuma 200 ekor hanya untuk pelatihan. Hanya untuk pelatihan, tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan nanti bisa dipanen dengan luar biasa hasilnya begitu. Kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini teknisi kita yang luar biasa. Tanpa Mas Tatang tentunya kita tidak akan bisa seperti ini mungkin ya Bu ya. Iya. Karena mungkin tugas dari Mas Tatang itu sebagai teknisi dari jurusan agribisnis ternak unggas, membantu siswa untuk belajar semua kegiatan di lapangan, penyediaan peralatan alat bahan ya, kemudian piket, kemudian juga untuk melakukan pemanenan, semua kegiatan tidak ada yang terlewatkan. Mas Tatang, bagaimana pengalamannya kesan merawat kandang dan juga memelihara, membantu para guru produktif dan juga siswa, bagaimana kesannya? Alhamdulillah, kalau selama ini sudah sekitar 8 tahun lebih ya, saya mendampingi Bapak Ibu guru yang mengajar di agribisnis ternak unggas. Ya pengalamannya sih luar biasa lah ya, karena kalau di ayam itu kan 24 jam. 24 jam ya. 24 jam, kita tidak ada libur. Ya pagi, siang, malam, jadi benar-benar ekstra lah. Waktunya ekstra. Ditemenin nggak Mas Tatang ini? Atau sendiri kalau berjaga piket malam? Kebetulan saya mendampingi siswa yang praktek. Jadi saya sebenarnya mendampingi. Jadi
mengarahkan siswa yang praktek, misalkan mau melakukan apa, jadi didampingi. Gitu. Soalnya nggak bisa dilepas sendiri sih siswanya. Jadi asisten guru pengajar juga ya, luar biasa. Jadi asdos kalau di Baik, terima kasih Mas Tatang. Semoga sehat selalu. Silakan melanjutkan tugasnya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Mas Tatang. Ibu, kita sudah jalan-jalan tadi ke ruang ini RPS ayam petelur, kemudian ayam pedaging. Ya, kita kemana lagi nih Bu? Barangkali ada Hasil proses produksi siswa. ada Kalau telur udah selesai ya. Ya. Tadi sudah diambil, kemudian udah didistribusikan ke konsumen. Yup. Ada produk yang lain dalam bentuk karkas. Mau lihat? Mau dong. Oh, kalau boleh. Kita lihat nanti di kulkas sepertinya masih ada. Oh, ada. Teman-teman, kita sekarang ada di depan ruangan tempat uji kompetensi dari kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas SMK Negeri 1 Kuningan, yang katanya nanti di dalam sana tuh ada para siswa yang sedang melakukan kegiatan KBM, dan juga ada karkas ayam yang sudah dibersihkan, yang sudah ini, dan merupakan salah satu hasil produk dari jurusan kompetensi keahlian ternak unggas ini. Baik, kita sama-sama lihat ke dalam. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Ini kelas berapa ini? Membuat slice. Kelas 12. Nah, di sini. Atu berapa? Atu 1. Atu 2, Atu 1. Oh, gabungan berarti. Iya. Sedang belajar kah di sini? Sama siapa? Sama Pak Ari. Ada Pak Arinya, wah Pak Arinya ganteng ya. Oh, Bapak bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bapak sebelum kita lihat karkas bersama Ibu. Bapak di sini sedang melakukan KBM mungkin ya? Gitu. Enggak di kelas Bapak, atau memang khusus ini ruangan untuk apa, praktek apa atau materi apa gitu? Kebetulan kan untuk hari ini untuk kelas 11 dan 10 itu kan sedang ada kegiatan di atas Smart Trend ya. Smart Trend. Nah, untuk kelas 3-nya berhubung ada sedikit jadi ditarik ke sini. Berhubung kalau di kelas kan ada kurangnya juga cari yang cuacanya agak dingin kayak gitu. Berhubung kan lagi bulan puasa juga agar lebih dingin kayak gitu. Gitu. Nah, Meh teh hanaang. leres Ibu. Nah, untuk kelas 3 ini kebetulan kita lagi pengayaan. Minggu depan itu akan dilakukannya UAS. UAS, iya. Jadi diberikan pengayaan di sini sekalian ya mengulas materi-materi yang sudah diberikan. Oke. Pemantapan berarti jenisnya atau pemantapan. Berarti ini kelas 12 tinggal 1 minggu ini belajar. Tinggal terakhir di minggu ini malah. Terakhir di minggu ini. Berarti minggu depan sudah melakukan ujian dan sudah selesai. Sudah selesai. Wah, luar biasa. Selamat dong untuk kelas 12. Khusus untuk yang ada di sini. Walaupun memang hanya sedikitan, kebetulan lagi bulan Ramadan mungkin ada kegiatan yang jadi panitia itu ya, mungkin siswanya yang jadi panitia ini, tapi alhamdulillah yang ada di sini semangatnya luar biasa, tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ari sebelumnya. Iya, teman-teman, luar biasa sekali. Ini salah satu guru dari kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas, Pak Ari, guru produktif. Beliau juga seorang wirausaha di bidang peternakan, juga di bidang yang lainnya. Mudah-mudahan kita tertular rezekinya, berkah, amin. Amin. Baik, kita akan melihat segera karkas yang tadi Ibu Entin bilang, bicarakan. Kita lihat bagaimana karkas bentuknya itu. Ya. Ini Bu Dina tadi yang disebut karkas ya. Jadi setelah disembelih kita keluarkan jeroannya. Kebetulan ini sudah beku jadi susah diambil ya. Oh, iya. Sedangkan yang lainnya udah terjual habis. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena sudah waktunya juga
kita Ramadan ya. Ternyata Ya. tidak hanya kewalahan telur ayamnya di penjualannya. Alhamdulillah, Dan ternyata alhamdulillah, karkasnya ya. juga kewalahan Ya. di pemasaran. Alhamdulillah, berarti banyak permintaan. Saking banyak permintaan. Oleh karena itu, kalian teman-teman jangan pernah ragu untuk bisa masuk ke jurusan agribisnis ternak unggas, karena memang di sini dari segi kegiatan belajar mengajar, fasilitas, dan juga kaitan-kaitan dengan instansi lembaga yang lainnya, UMKM dan sebagainya itu sudah melekat, sehingga memang pemasarannya tidak begitu sulit, jadi habis-habis saja per harinya begitu. Selain itu Bu Dina, mungkin di sini juga dilengkapi untuk kewirausahaan itu kita buat karkas, kemudian kita lakukan packing supaya lebih menarik, Menggunakan dilakukan vacuum sealer. oleh Pak Ari ya, menggunakan vacuum sealer. Yang tujuannya agar lebih higienis, yang kedua itu kan orang-orang sekarang itu pengennya lebih praktis. Jadi kita bikin yang lebih praktis agar anak-anak itu mudah untuk memasarkannya. Iya, ini berarti ini salah satu. Kalau ini salah satu produk terbaru dari kita Iya. yang sekarang lagi laris manis. Iya. Sekarang itu makanan-makanan Korea sedang Iya, betul. lagi Nge-grill gitu ya. Aduh. gitu ya, Bu. Kita punya alatnya Bu Dina. Ini salah satu produknya. Kebetulan ini produknya, Alatnya juga udah lengkap. Alatnya pemotongnya ada di bawah, sedangkan kebetulan lagi tidak dipakai ya. Iya. Dilakukan pengemasannya di sini. Jadi ini alat dibuat- pengemasannya ini. Iya. Supaya lebih menarik, kemudian lebih higienis juga, dan sudah pasti ya orang lebih tertarik ya dengan kemasan dengan kecil kemasan. seperti ini. Kemudian yang di label biasanya ada, tapi sekarang sama semua sudah habis. Sudah habis. Mungkin selain ini ada produk lain, atau kan kayak nugget gitu kan, nugget ayam misalkan diproduksi nggak di sini? Kalau sekarang lagi stop produksi, Bu. Jadi kalau untuk produk olahan-olahan lainnya itu diproduksi sama siswa. Jadi bagaimana cara siswa untuk mengkolaborasi produk-produk yang kita sediakan dari jurusan agar lebih mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi gitu. Begitu, Jadi berarti ide dari anak-anak gitu. berarti ada hubungannya juga dengan mata pelajaran apa ya, kalau sekarang disebutnya kewirausahaan. Iya, ada Berarti kewirausahaan. luar biasa sekali, menarik sekali ya teman-teman, dari mulai pembibitan, pemeliharaan, pemanenan, kemudian pengolahan juga berbagai macam, dan akhirnya nanti akan dijuruskan, difokuskan untuk ke bidang wirausaha, sehingga para siswa bisa berwirausaha dari sejak dini untuk bisa mencari atau menghasilkan pundi-pundi rezeki, dan mungkin saja tidak akan hanya memberatkan orang tua dan keluarga, tapi mereka juga akan dididik, dilatih sebagai seorang wirausahawan yang luar biasa. Teman-teman, tidak terasa kita sudah jalan-jalan ke berbagai tempat yang ada di kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas, dari mulai tadi awal jembatan sampai ke ruang TUK ini. Tadi kita lewat-lewat saja, tidak masuk. Kemudian kita ke RPS ayam petelur, RPS ayam pedaging. Tadi ditunjukkan ada gudang peralatan dan sebagainya. Akhirnya kita kembali ke sini, ke ruang TUK ya, atau ini apa? Ruang apa? Tempat uji kompetensi. Alhamdulillah, nanti kita akan kembali lagi ke ruang podcast. Teman-teman, tidak terasa kita kali ini sudah di penghujung acara, dan banyak sekali manfaat juga ilmu-ilmu yang baru, barangkali khususnya untuk saya dan umumnya juga untuk kita semua, terkhusus bagi para siswa, calon siswa SMK Negeri 1 Kuningan yang mau ikut menjadi warga SMK Negeri 1 Kuningan, dipersilakan dan ditunggu sekali. Kemudian kalian jangan lupa, jangan bosan juga, bahwa setiap episode-episode yang ada di navigasi SMK Negeri 1 Kuningan itu tentunya tidak akan membosankan, dan banyak sekali hal-hal yang kita bicarakan, kita bahas untuk menambah wawasan tentang agribisnis. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share juga. Oke.